Beda dengan manusia zaman sekarang yang sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan segala yang ia miliki, tapi tidak dengan Nabi Yahya alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, ini sampailah kisah singkat kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam dan cucu dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Kelahirannya sendiri merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala karena ayahnya yang bernama Zakaria alaihissalam dan ibunya yang sudah berusia lanjut secara manusiawi dianggap mustahil memiliki seorang anak. Allah mengabulkan doa Zakaria alaihissalam dan dianugerahkan seorang anak laki-laki yang kelak menjadi nabi yang mulia. Jadi istri Nabi Yahya, Nabi Zakaria ini sudah usia lanjut, udah tua banget. Begitu juga dengan Nabi Zakaria yang sudah lanjut usia dan tua banget. Kemudian Nabi Zakaria karena menginginkan seorang penerus, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan doa dan permohonan daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril memberikan kabar bahwa Nabi Zakaria akan mempunyai anak yang diberi nama Yahya. Sejak kecil sudah diberi hikmah yang namanya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang anak yang istimewa karena sejak kecil Allah telah memberinya hikmah, kebijaksanaan dan pemahaman agama yang luar biasa. Ia tumbuh sebagai seorang pemuda yang taat, zuhud, sederhana, dan selalu menjauhi perbuatan dosa. Inilah yang dimiliki oleh Yahya dari masa kecil. Allah menyebutkan keistimewaan Yahya dalam Al-Quran surat Maryam yang berbunyi, Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu qablu samiyya, yang artinya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah memberikan nama itu kepada seorang pun. Jadi nama Yahya pertama kali itu adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam, dan sebelumnya tidak ada yang namanya Yahya. Ini hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya di waktu Yahya masih anak-anak. Saudaraku seiman seagama, Allah menyebutkan keistimewaan Yahya di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, yang artinya, wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dari kanak-kanak Allah sudah memberikan hikmah, keistimewaan kepada Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam hidup dengan sangat sederhana, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikenal karena kesuciannya. Ia tidak pernah sombong dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia zaman sekarang yang sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan segala yang ia miliki, tapi tidak dengan Nabi Yahya alaihissalam, selalu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwahnya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran yang benar. Pada masa itu banyak dari Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran Taurat dan hidup dalam kemaksiatan. Yahya alaihissalam berdakwah dengan penuh kelembutan,
tetapi tegas dalam menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajak orang-orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari dosa-dosa dan hidup dalam kesucian. Ia juga memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat dan berbuat baik kepada orang tua serta sesama manusia. Ini adalah dakwahnya Nabi Yahya alaihissalam, mengajak umatnya agar kembali kepada Allah, mensucikan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada kedua orang tua. Inilah ajaran dan ajakan daripada Nabi Yahya alaihissalam. Saudaraku seiman seagama, keberanian Yahya alaihissalam dalam menegakkan kebenaran. Salah satu kisah terkenal dari Nabi Yahya alaihissalam adalah tentang keberaniannya menegur seorang raja yang hendak menikahi istri saudaranya sendiri. Sebuah perbuatan yang diharamkan dalam agama. Nabi Yahya alaihissalam dengan tegas menolak pernikahan tersebut dan menyatakan bahwa ia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketangguhan daripada Nabi Yahya alaihissalam, walaupun lemah lembut tapi tegas sampai-sampai berani menegur seorang raja, karena seorang raja akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menikahi saudaranya sendiri. Saudaraku seiman seagama, sayangnya keberanian Nabi Yahya alaihissalam ini membuat sang raja marah, membuat sang raja geram, terutama karena perempuan yang hendak dinikahi itu merasa tersinggung. Jadi perempuannya itu saudaranya sendiri juga tersinggung dengan teguran daripada Nabi Yahya alaihissalam. Ia pun mempengaruhi raja agar menghukum Yahya. Jadi saudara perempuannya ini yang ingin dinikahi oleh raja tersebut kemudian dilarang oleh Nabi Yahya alaihissalam, juga mempengaruhi seorang raja agar memberikan hukuman terhadap Yahya alaihissalam. Kemudian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya dalam peristiwa tragis, Nabi Yahya alaihissalam dibunuh atas perintah raja yang zalim tersebut. Menurut beberapa riwayat, kepala Nabi Yahya alaihissalam dipenggal dan diserahkan sebagai hadiah kepada perempuan yang menginginkan kematiannya, karena Nabi Yahya telah menghalangi pernikahannya. Wafatnya Nabi Yahya alaihissalam adalah bentuk kesyahidan dalam perjuangan yang menegakkan kebenaran. Ia gugur dalam keadaan mulia sebagai nabi yang tidak pernah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman seagama, inilah yang harus kita pegang dari dakwahnya Nabi Yahya alaihissalam. Yang pertama, kesucian sejak muda. Sucikanlah diri kita dari muda kalau mampu. Kemudian yang kedua, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun pahit, walaupun diancam. Kalau ada ulama sekarang yang berdakwah kebenaran walaupun pahit, dia tetap berani, berarti dia termasuk orang yang menirukan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang ketiga, pengorbanan dalam dakwah. Jadi berkorban dalam berdakwah, bukan hanya berbicara, dia juga berani mengeluarkan harta benda. Yang keempat, pentingnya bertaubat. Ketika Nabi Yahya alaihissalam mungkin pernah punya salah, beliau juga Nabi, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada manusia di zaman sekarang punya salah kepada Allah, dia langsung bertobat. Dia termasuk orang yang mencontoh Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga ajaran daripada Nabi Yahya alaihissalam. Bila kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan menurunkan rahmat kepada anak tersebut, dan anak tersebut menjadi anak yang soleh karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.